kembali lagi dalam program Bisik Bincang Asik. Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman Nevermind nih. Nah, untuk awal kita perkenalan dulu ya, Mas. Siap. Oke, boleh Mas dari sebelah sana dulu nih. Saya Aan, vokalis dan juga gitaris. Kalau saya Abi, gitar vokal juga. Kalau saya Bebe, drummer. Oke. Kalau saya sendiri saya bass vokal. Oke. Nah, band Nevermind ini adalah band lokal Tarakan. Nah, bisa dijelaskan singkat nggak sih gimana akhirnya band ini bisa terbentuk? Mungkin Ya, jadi Nevermind itu sendiri terbentuk di akhir 2016. Tepatnya saya sama Hendra, karena kita teman kampus, satu kuliah, satu kelas. Kita pengen main musik bareng dan memilih berbagai jenis genre, dan akhirnya memilihlah aliran yang dianut oleh Nevermind sekarang, popang. Jadi terbentuknya di akhir 2016, kemudian tahun aktifnya itu di Januari awal ya, 2017. Ya, sudah ganti personil juga nih kita, jadi mereka personil yang paling baru. saya lebih tepatnya. Oh gitu, oke. Nah, kenapa memilih nama Nevermind? Mungkin Hendra bisa jelasin. Nama Nevermind itu terlintas waktu itu di benak saya. Itu lagi sering dengar albumnya Nirvana, Nevermind. Terus kenapa Nevermind? Ya awalnya itu cuma niatnya main musik tuh kayak cuma hobi doang. Karena tapi makin di sini makin ya tahu lah kan. Semakin komitmen. Intinya nama Nevermind itu artinya ya kayak masa bodoh gitu. Kayak kalau orang mau suka sama kami dengan hasil karya kami atau enggak, masalah yang penting passion dan semangat kami untuk berkarya itu tetap jalan, walaupun ada beberapa orang yang nggak suka dan ada sedikit kecil orang yang suka itu nggak masalah buat kami. Itu sih awalnya Nevermind. Iya, benar. Oke. Nah, kalau sampai saat ini dari 2016 ya tadi ya, udah berapa lagu yang diciptakan dari Nevermind sendiri? Kalau lagu di album ya lebih tepatnya. Album yang pertama itu ada 8 lagu. Terus ada beberapa single, 3 single kemudian, terus yang terakhir ada album paling baru, itu ada 9 lagu. Yang paling baru ini tahun berapa nih? Baru aja rilis Baru tanggal rilis ya? 10 Maret. Wow, baru banget ya. Bisa didengerin di digital platform musik semua. Bisa. Linknya ada di Boleh. Aduh. Kenapa akhirnya mengambil genre ke popang? Biasanya kan lebih ke mungkin pop aja. Pop aja. Iya. Kalau saya pribadi itu memang lebih suka yang agak ngebeat, tapi nggak terlalu yang rumit kalau saya pribadi. Jadi cari target pendengarnya itu yang memang masih muda dan suka lagu keras tapi yang nggak terlalu keras gitu. Jadi popang lah jawabannya. Entah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itulah. Itulah sudah. Iya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman ini gimana. Kalau Bambang gimana Bambang? Kenapa popang Bambang? Sebenarnya saya bergabung di sini. Sebenarnya basic awal saya itu bukan popang. Basic awal saya memang teman-teman tahu metal. Metal, ya. oke. Ya, cuman makin kesini makin diracuni sama teman-teman, terutama Aan yang ngajak saya bergabung di Nevermind. Makin kesini yang nyamannya itu dengan lagu-lagunya beraliran popang tersebut. Jadi ya dinikmatin aja. Band ini juga kan alirannya popang. Jadi ya jalanin aja. Entah nanti metalnya lupa atau enggak. Gak boleh lupa Ya, dong. nggak boleh lupa, ya. Betul. Nah, kalau untuk lagunya sendiri tuh ciptaan sendiri atau gimana itu? Ya, ciptaan sendiri. Kalau Nevermind memang yang bikin lagu si Aan gitu. Ya, 2 album dan 3 single ini emang semuanya ciptaan sendiri. Iya. Dari pengalaman pribadi atau gimana? Iya, pasti dari pengalaman pribadi sih Mbak. Kan banyak perjalanan
dari lingkungan atau dari teman-teman yang bukan circle kita juga, ataupun yang dari circle kita sendiri juga. Ya personal experience lah, dan personal experience bagi teman-teman yang lain juga. Intinya gimana ya, kayak mencurahkan isi hati Isi gitu. hati. Ini aku kesel nih kayak gini nih, bikin lagu. Bikin lagu. Ini aku seneng nih, bikin lagu kayak gitulah. Tapi bagus juga ya. Jadi sedihnya atau ininya dijadikan karya. Benar-benar. Ditransform ke hal yang positif. Positif. Iya. Oke, kalau untuk kesibukan saat ini apa aja nih? Kalau saya sambil kerja, saya kerjanya di Tanjung Selor, jadi ya kalau memang ada acara dan kayak gini, saya ya kesini. Selain itu, ya sibuknya sekarang lagi fokus promo album yang baru, Live Prejudice and Arise, yang baru aja rilis tanggal 10 Maret kemarin, sama sekarang fokusnya siap-siap single sama launching insya Allah. Launching ya? Siap ya? Kapan tuh? Masih rasa. Dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat belum tahu juga. Kasih bocoran aja Kasih kan. bocoran tipis lah. Iya, Bocoran oke, tipis, oke, tapi kan boleh, nggak bisa dipegang ya, nggak tahu situasi entah pandemi atau larangan pemerintah. Insya Allah kalau nggak bulan 6, bulan 7 Oke. itu launching CD, fisik, mungkin nanti ada merchandise seperti baju Iya. dan mungkin stiker ya kalau Stiker ya. kalau sempat ya. Iya. Sempat tuh. Ya itu sih fokusnya. Oke. Tapi tetap ditarakan dong. Tetap ditarakan, masih ditarakan. ditarakan. Kalau manggung selama ini di mana aja ditarakan? Ada di KNPI, gedung KNPI di Kampung 4, terus ada cafe pot cafe ya, terus Aco ya, Aco. Dan Aco ini lagi gencar-gencarnya ngumpulin musisi-musisi Tarakan, dan di situ kami kaget sih, banyak musisi bagus-bagus yang belum masuk belum seberapa dikenal, tapi ternyata mereka punya karya yang bagus atau punya skill yang bagus. Ya, Aco itu tempat bernaungnya. Oke. Nah, ini kan beda-beda profesi nih ya. Bener. Nah, gimana untuk waktunya sendiri ketika misalnya ada jadwal manggung atau dan yang lain-lainnya? Itu seperti apa menyiasatinya tuh? Kalau enggak. Ya, ya kalau dari saya pribadi kan kebetulan saya juga kerja. Terus untuk membagi waktu sih biasa kan memang saling koordinasi itu by WhatsApp aja. Cuman kalau saya pribadi kan memang waktunya itu walaupun saya sudah menikah kan memang istilahnya untuk komen tuh bisa diluangkan waktu gitu. Oh, udah nikah? Nah, udah lama. Alhamdulillah. Ya, untuk ngatur waktunya sih biasa untuk misal bikin materi, jujur saya nggak turut campur banyak materi. Paling teman-teman yang lain seperti Aan, Abi atau Hendra yang buat materi, karena memang kesibukan saya waktu itu di siang harinya kan memang padat pekerjaan saya kan. Nah, kalau untuk manggung sih biasa kita ya tergantung dari kondisi yang jauh, Abi. Jadi nanti kita saling koordinasi aja dulu. Ya betul. Ya itu gimana ya, itu kalau jadwal manggung itu pasti saya nggak enak sendiri karena saya yang jauh dan sepertinya teman-teman itu ngikut jadwal saya. Tapi alhamdulillah selama ini baik itu pelaksana acara atau teman-teman, ya nggak tahu ya kalau di dalam hati kalian kesel ya. Alhamdulillah sedikit dendam aja. Iya, soalnya kan ya saya kerjanya di Tanjung Selor, terus butuh ngatur jadwal yang benar-benar pas nih bisa nih, oh nggak bisa. Untungnya yang buat acara juga ngerti gitu. Kalau untuk pembuatan materi sampai saat ini, aransemen musik, aransemen ya pokoknya semua aransemen digarap Aan, Hendra, Bambang juga ikut andil. 0,1%.
Iya. 0,01. Iya 0,01%. Nah kalau saya paling kontribusinya ya lirik aja, itu Lirik pun aja. nggak semua gitu. Oke. Ke depan ada target untuk keluar kota? Insya Allah ya. Insya Allah. Gimana itu? Gimana Bapak ini? Kaltara dulu atau mau langsung keluar yang jauh-jauh? Monggo. Nah itu, jelaskan. Kalau itu sih ya kenapa enggak kalau misalnya ada invitation dari luar ya, kan dari masih sekitar Kaltara kayak Tanjung, Malino atau yang dan lain-lainnya, ya itu ya kami gas aja sih untuk menjadikan suatu pengalaman juga buat Nevermind. Kebetulan ya ada beberapa dari personilnya yang belum merasakan manggung di luar itu kayak gimana, experience-nya kayak gimana, bersamanya kayak gimana. Dan kalau misalnya juga ada di daerah Kalimantan yang lain atau tidak menutup kemungkinan daerah Jawa atau bahkan Los Angeles mungkin. Amin, amin, Insya Allah amin. semua itu ya dari niat masing-masing, dari passion masing-masing. Kalau masih bisa untuk dijalankan, insya Allah ada jalan yang tersayang. Iya. Amin. 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 Pasti. Karya yang menjawab. Benar. Yang Malang Oh iya, kita kan sekarang lagi membangun relasi Mbak sama teman-teman di luar daerah, misalnya dari Balikpapan, dari Jawa juga ada dari Malang gitu kan. Jadi sementara ini membangun relasi dan tidak menutup kemungkinan, insya Allah bisa lah kita coba-coba jalan-jalan keluar. Ibaratnya tur-tur mini lah gitu kan. Kalau fokusnya sekarang yang membangun relasi di Malang, dan semoga lah bisa menambah relasi lagi ke depannya, mungkin dari teman-teman yang di band juga atau teman-teman pendengar yang lain kan. Iya. Bisa ngebangun. makanya fokusnya tadi ke promo kan. Promo itu betul. mungkin ngikuti era ya. Sekarang zamannya zaman digital, bisa Iya, promo tanpa harus ngebayar iklan atau gimana, Iya. lewat sosial media. Nah itu kami lagi fokus ke situ dulu. Ya siapa tahu ada undangan-undangan kan lumayan. Undang dong. Undang dong. Kode-kode ya. Kode. Iya. Aduh. Tapi kalau misalnya nih ada undangan di atau mini tour keluar kota, nah teman-teman ini kan ada kerjaan juga kan? Apakah akan meninggalkan pekerjaannya untuk fokus di band ini atau gimana tuh? Cuti. Lebih tepatnya. Solusi. Cuti. Solusinya Makanya cuti. cutinya nggak diambil-ambil. Oh gitu. Sama aja ya. Iya. Ini jalan 5 tahun kerja, belum pernah ngambil cuti. Oh, Sengaja disiapin. Sengaja banget. disiapin. Gitu. Betul betul. Nggak ada cuti nih. Kami berdua kebetulan cuti terus. Oh cuti. Tiap hari ya cuti. Dipertanyakan kerjanya kapan? Enggak, itu kerjanya nggak kelihatan, uangnya masuk terus. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan saya jaga. Jangan lilin. Oke, di Tarakan ini selain di kafe-kafe tadi, apakah pernah ngisi acara-acara besar atau Nah, selama Nevermind ini ya. Nevermind ini? Untuk acara besar itu ada 2 ya bro ya, Sound Session sama Pit Stop. Unity Pit Stop. Itu waktu itu kami masih bertiga Mbak, belum berempat sama Abi, masih sama Bambang bertiga. 2 itu aja sih yang gede ya. Iya. Nggak ada Opener yang- Jamrut ya. Ya, Yang bersama Stephen J. mesti penjen 2018 itu. Kalau yang di Pit Stop Unity itu satu panggung cuman beda band. Ya, Oh, gitu. karena dia masih sama band yang Band yang lama. Sebelumnya. Sebelumnya. Ya. itu Panggung besarnya itu aja sih. Ini apa? Outfall. Ini Tarakan Tarakan. Attack ya? Rockin' Attack. Iya benar. Iya, itu Itu juga. 2018 juga kan? Iya, 2018 tuh 2018. tahun-tahunnya banyak gigs. banyak acara gede dan diundang. Selama pandemi kemarin terganggu nggak? Banget. 2 Banget ya. tahun. Kita vakum terakhir yang di KNPE, yang di Aceh itu 2000 berapa ya? 2000. Copot. Pot. Waktu itu 2020. 20 ya? 20.
Iya, Itu pun sudah masuk pandemi. sudah masuk. Iya, awal 2020 itu terakhir manggung dan baru manggung lagi 2022. Ya pas 2 tahun. 2 tahun itu ya. Ada larangan, dilarang berkerumun, terus acara-acara besar nggak boleh dilaksanakan ya. Sangat terganggu, tapi dengan mungkin ada hikmahnya ya dari gangguan pandemi itu, yaitu kita bisa lebih fokus ke materi, recording, mixing, mastering sampai akhirnya launching di Maret Maret kemarin. kemarin. Iya. Berarti di ini ya ada waktu untuk menyiapkan materi. Betul, Oke, itu oke. hikmahnya sih. Lebih ya. fokus gitu. Nah, kalau dari basic masing-masing ini memang suka musik atau gimana? Indra mungkin? Kalau saya sih awalnya bukan anak film sebenarnya. Saya dulu anaknya Anak rumah-rumahan. main futsal, Oh. main bola dari SD itu udah main bola. Nah begitu kenal SMA, lanjut main game. Ya itulah dari situ sampai sekarang. Jadi ngeband terus. Soalnya bilang udah skill. Nggak tahu Akhirnya main bola, pindah ke bass. Pindah ya? ke bass. Kalau Bambang gimana? Kalau saya pribadi dari SMP ya, SMP dulu sudah main, dulu belum ada, masih gitar. Nah zaman pindah drum itu waktu bareng kami masih sekolah juga, saya masih buat band juga semaan. Dulu zaman SMA kelas 1 2012 saya buat band semaan juga. Cuman alirannya di situ ya masih pop biasa lah, bisa dibilang cuman ya kayak kotak dan lain-lain sebagainya. Nah makin kesini saya istilahnya masuk ke ranah baru, saya main metal dan akhirnya ya berlalu di Nevermind, nyoba main dan fokus ke popang. Itu sih kalau saya. Kalau saya juga SMP Mbak. SMP itu mungkin kelas 2 tahun 2005. Wah tua. Ketahuan. Ya itu SMP itu mulai ngeband, cuman belum bisa pegang instrumen musik, jadi vokal aja. Itu SMP. Mulai pegang alat itu bass itu SMA kelas 1 itu mulai suka musiknya udah dari dulu, cuman mulai ngebandnya ya SMP kelas 2 itu. Kalau saya 2004 sudah megang gitar, sudah belajar piano juga. Lulus SMA ya itu ya? Masih SD. Enggak tahu apa. Oh, baru tahu. SD tuh udah dibeliin ini sama orang tua apa piano. Jadi belajar piano sekaligus dibeliin gitar juga kayu. Jadi belajar mulai dari situ, wah suka banget tuh sama musik. Tiap pulang sekolah SD lu tuh dengarnya MTV. Oh iya. Sampai ke bawah ke SMP, bikin band pertama kali SMA dan kuliah dan sampai sekarang. Pernah ikut kursus nggak? Atau otodidak aja? Otodidak sih. Otodidak. Kita otodidak semua ya? Alhamdulillah bakat dari lahir. Iya, sombong. Lihat buku. Anugerah Tuhan. Iya, anugerah Tuhan. Cuman belajar dari lihat temen aja sih. Banyak kan. Sama kebiasaan ya, Kebiasaan. niat, kebiasaan. Berarti ininya apa namanya, masa mudanya memang dihabiskan untuk prestasi ya, nggak lari ke hal-hal yang lain ya. Alhamdulillah positif. Alhamdulillah positif. Kegiatan-kegiatannya positif. Jadi ya mungkin kalau ada teman-teman yang berpikir mau ngapain gitu daripada yang ngelakuin yang hal yang aneh-aneh, mending ya mencoba berkarya atau mungkin olahraga mungkin bisa. Iya. Pernah di ini nggak, biasanya kan pandangan orang terhadap anak band terus yang genrenya popang itu kan biasanya diartikan ke hal-hal negatif. Nah, menanggapinya itu seperti apa? Kita popang syariah ya. Kita ada popnya apa depannya? Iya, ada popnya itu ya memang tidak dapat kami pungkiri ya. Warna musik kami, genre musik kami, terus melihat gigs atau acara kami yang seperti itu, mungkin ada beberapa masyarakat yang
menilai negatif. Oh mungkin ini minum ya minum air putih. Bukan yang macam-macam. Nggak ada. Kalau kami berempat sih bersih sih, nggak ada yang kayak gitu mbak. Udah aman ya, Aman konsisten ya. seperti itu ya. Soalnya ada beberapa temen yang kalau sebelum nampil mabuk dulu. Gitu. Betul. Ketergantungan seperti itu tuh yang mungkin jadi bumerang ke diri sendiri nantinya. Jadi saat nggak bisa minum tapi harus manggung, hancur mainnya. Jadi kami mencoba menghilangkan ketergantungan itu, gitu. Iya, bener. Kalau omongan negatif apa ya? Paling kayak dari internal masing-masing pribadi kita sih mbak. Kayak misalnya tetangga kah atau ini anak kok ngeband terus. Nah, emang bisa apa sih dari ngeband gini? Ya kebanyakan omongan negatif gitu aja sih. Iya. Cuman kan kita pribadi masing-masing memang bulat sama passion kita kan, dan biarlah nanti karyanya aja lah yang berbicara. Nevermind juga berusaha gimana caranya kita passion band ini dapat, ya mungkin nominalnya tidak banyak gitu, tapi seenggaknya kita menghasilkan dari situ. Nah, Ya, sini kami mulai melihat apa ya, bukan bisnis apa ya, kayak peluang sih Pak. ya betul, peluangnya ya dari mungkin ini untuk karena kami rilis digital kan ada apa ya itu namanya AdSense, bukan AdSense. AdSense. Royalty. Oh iya, betul. Benar. Royalty dari situ. Cuman kan pendengarnya belum sampai, ada syarat minimal pendengar segini gitu. Nah itu nanti kok coba kami atur, olah, sampai saat ini belum sih. Dan tujuannya ke depannya seperti itu. Selain dari play itu, banyaknya play itu, kami juga mencoba jualan merchandise. Ya biasalah, dijadikan usaha. Betul. Jadikan usaha, jadi kita beli baju terus di sablon atau terus dijual kembali gitu. Adalah dapat sedikit ya. Yang penting menghasilkan dan halal. Betul, halal. Nggak hitung banyaknya sih lah. Iya. Yang penting menghasilkan. Tapi dari keluarga disupport. Kalau dari keluarga, orang tua sih sangat mensupport, mensupport. Bukan prot ya. Support. Kalau dari orang tua sih mensupport, mendukung yang selagi kegiatannya positif gitu Mbak, dan produktif lah, tidak yang macam-macam gitu. Kalau keluarga saya juga support aja, aman aja. Terlebih kakak saya, terus orang tua saya memang sudah tahu dan beberapa kali nonton saya manggung, nampil, ya support banget. Dari masnya? Saya bodo amat. Yang penting nggak istilahnya nggak bikin malu orang tua. Benar. Itu mereka nggak akan istilahnya nggak Selalu support. ya selalu support lah apa yang saya kerjakan di luar, dan memang selama ini pun nggak ada istilahnya nggak melenceng dari jalur yang memang saya pilih di musik itu. Jadi alhamdulillah masih disupport dari segala macam hal untuk musik. Hendra? Sama sih, selalu support. Alhamdulillahnya itu 100%. 100% ya. Saya main bola sampai sekarang tuh. Di musik Intinya pun. tuh orang tua tuh, semua orang tua sih maunya anaknya itu melakukan hal yang positif. Selagi itu hal positif ya kenapa nggak disupport ya kan, daripada dia dilarang terus dia melakukan hal yang negatif. Iya. Itu kan lebih buruk lagi untuk anaknya. Iya, Jadi iya. selagi masih positif ya support aja sih. Benar. Alhamdulillah. Mungkin ada pesan-pesan untuk sesama band atau untuk pesan-pesan ke anak muda agar lebih berkarya lagi, lebih ke melakukan hal-hal positif. Nah, Pesan-pesannya sih jangan lupa dengerin album kami. betul. Kalau pesan untuk teman-teman yang lokal yang pengen berkarya, kami pikir jangan ragu lah, jangan takut untuk mencoba berkarya. Apapun yang kalian miliki ya dimaksimalin gitu, karena kita juga awalnya
dari hal-hal yang sederhana kita maksimalkan dan hingga sampai di step di level seperti ini gitu. Ada perkembangannya lah, jangan takut untuk berkarya lah, jangan stop, pede aja gitu, coba aja semuanya. Kalau saya ngelihatnya karena udah ngelihat banyak gigs, banyak acara dan banyak band yang nampil, Tarakan ini musisinya, anak-anak musiknya tuh memang punya kualitas yang bagus gitu. Tinggal gimana caranya dia berkarya dan tetap konsisten di musik itu. Dulu kami juga nggak usah nunggu alat yang bagus. Dulu kami rekaman pakai mic-nya headset, Mbak. Jadi kalau nyanyi itu mic-nya headset dipegangin gini. Oh, Iya. Kalau enggak yang headphone, terus kan nggak ada filternya tuh. Kami pakai masker terus nyanyi gitu. Itu semua dimaksimalkan kayak gitu. Bener. Jangan nunggu. Kita perlu line 6 nih. Kita perlu nggak usah. Intinya sih nggak perlu Mahal harus ya? sempurna dulu Iya. mau melakukan sesuatu. Bener. Memanfaatkan apa yang ada, semua seperti yang kemarin. Headset, Itu- dipakein filter, dikatin karet, Rekaman di WC Peningki ya. biar kalah sih. Biar WC Peningki biar dapat itunya ya, Iya. dapat sepinya, Dan ruangannya juga dapat. noise-nya nggak dapat, terus gema akustiknya juga bagus ya gitu. Makanya kadang yang album pertama itu ada sedikit suara angin bagus. Pokoknya ya intinya bermotivasi memanfaatkan apa yang ada, jangan tunggu alat yang sempurna baru mau rekaman, baru mau melakukan sesuatu. Mulai ya, gitu. Pokoknya maksimalkan deh pokoknya. Dan di Tarakan juga ada beberapa teman yang semua dari kayak mau recording dan Iya, sebagainya. benar. Tinggal dihubungi aja beliau-beliau tersebut, siapa tahu bisa membantu. Ya, itu aja sih sarannya. Karena apa ya, kalau kami percayanya walaupun 0,01%, tapi kesempatan itu ada bagi yang mau berkarya. Kan intinya terus mencoba ya. Benar. Sama ini sih, nggak usah lah narkoba itu jauhi ya. Iya, betul. Kacau itu. Itu sebenarnya kalau saya ngelihat dari kan kebanyakan berita-berita yang saya baca juga akses narkoba itu dari perbatasan negara. Ya kan saya ngelihatnya ada beberapa survei itu yang menilai Indonesia ini bakal kehabisan anak muda yang benar-benar berkualitas. Dan itu perang dingin yang dilakukan negara lain untuk merusak generasi kita lewat narkoba itu. Jadi kalau memang sayang diri sendiri, sayang keluarga dan mau punya masa depan yang bagus, nggak usah narkoba. Jauhi aja. Oke, harapan untuk Nevermind ke depan. Harapannya sih terkhusus untuk kami berempat ya selalu stick together. Ya. Wih. Selalu bersama ke depan-depannya. Itu sebenarnya single yang lagi kami fokuskan untuk oke. dirilis. Judulnya Stick Together, bocoran. Oke, bocoran. Pokoknya single itu tentang isi kami semua lah, Iya. isi liriknya, kayak mana awal perjalanannya. Pokoknya intinya selalu bersama lah dan kedepannya semoga ya Makin solid. makin solid dan bisa manggung di luar. Amin. Harapan Pak. Sama sih. Pasti manggung di luar itu kayak suatu pencapaian yang wah, ini Nevermind diundang sama misal Malang gitu. Wah, udah senengnya minta ampun. Benar. Ya, itu ada kebanggaan tersendiri lah. Ada nilai plus juga, ada sesuatu juga untuk diingat. Kita pernah manggung nih di sini. Atau kita juga harapannya kita nih jadi wajahnya Kaltara lah. Iya, betul, Nah, betul. Amin. Mbak, jadi diundang ke luar daerah gitu. Di Kaltara provinsi baru ada nih band bagus nih. Anak perbatasan nih. Anak perbatasan. Oh iya. Senggol dong. Jangan senggol lah. Kami promonya juga kayak gitu. Ini band dari provinsi termuda di Indonesia gitu pasti. Dan Di Twittermu ya. Ya, anu lah, sama-sama membangun Kaltara. Benar. Enggak. Lewat musik dan bidang yang lain itu. Iya. Kalau saya pribadi sih harapan untuk Nevermind, untuk teman-teman Nevermind, benar sama kayak apa yang kata Hendra, tetap solid, stick together, tetap sama-sama kekeluargaannya. Pokoknya apapun masalah yang dihadapi kita selalu sama-sama kita hadapi sama-sama lah. Jangan Iya, iya. sampai ada gimana-gimana gitu.
Semoga makin banyak yang bisa menikmati karya Nevermind. Amin. Itu aja sih. Oke guys, demikian bincang-bincang asik kita sama teman-teman Nevermind. Terima kasih udah berkunjung. Makasih juga udah diundang. Ya. Kehormatan. Oke, buat teman-teman yang punya cerita inspirasi ataupun karya-karya yang ingin disampaikan ataupun sebarluaskan untuk halayak banyak agar menjadi inspirasi orang-orang, boleh deh DM ke Fest TV, nanti kita bincang-bincang bareng di sini. Oke, thank you, bye-bye. Kami Nevermind. Jangan lupa untuk selalu dengarkan album terbaru kami, Live Reviews and Live. Untuk sayang kalian. Juga sosial media kami, linknya ada di deskripsi. Thank you.